Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan Anda semuanya tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa dalam setiap kesempatan tetap kita menjaga protokol kesehatan agar kita terhindar dari penyebaran virus COVID-19. Ketemu lagi dengan ASM Channel, meretas jalan menebar virus kebaikan. Pada kesempatan ini, kami akan berbagi sedikit informasi terkait dengan Asesmen Nasional tahun 2021. Mungkin di antara teman-teman sudah banyak yang mengetahui apa dan bagaimana Asesmen Nasional. Namun begitu juga tidak tertutup kemungkinan di antara teman-teman ada juga yang belum memahami. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semuanya, ayo kita memahami apa dan bagaimana Asesmen Nasional tahun 2021 dan apa korelasinya dengan ujian nasional yang biasa dilakukan setiap tahun. Informasi ini kami ambil dari hasil rapat koordinasi Asesmen Nasional dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, LPMP, PP BPK-PAUD, dan Pendidikan Masyarakat pada tanggal 6 Oktober tahun 2020. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan Kemendikbud tahun 2021, ujian nasional resmi diganti Asesmen Nasional sebagai bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan pada awal kepemimpinan Bapak Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan Asesmen Nasional? Asesmen Nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah. Asesmen Nasional tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, melainkan mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan yang mencakup proses, input, dan juga hasil. Asesmen Nasional terdiri dari 3 unsur, yaitu 1. Asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, kemudian yang ketiga adalah survei lingkungan. Nah, berdasarkan konsep Asesmen Nasional ini, maka mutu diukur menggunakan 3 instrumen, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan pihak yang terlibat di dalam Asesmen Nasional ini adalah murid atau warga belajar, kemudian guru, dan juga kepala satuan pendidikan. Mari kita lihat penjelasan satu persatu. Untuk instrumen asesmen kompetensi minimum, ini untuk mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Jadi AKP ini hanya untuk mengukur hasil belajar kognitif. Yang terlibat adalah murid atau warga belajar. Untuk persekolahan, peserta adalah sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta adalah warga belajar kelas 6, kelas 9, dan kelas 12 yang memerlukan. Yang tidak memerlukan berarti tidak. Setiap peserta mengerjakan AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk instrumen survei karakter, ini untuk mengukur sikap, kebiasaan,
nilai-nilai atau values sebagai hasil belajar non-kognitif. Dan yang terlibat adalah guru. Semua guru mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Kemudian instrumen yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Semua kepala satuan pendidikan mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri. Berikutnya, asesmen kompetensi minimum. Kita lihat lebih detail lagi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM ini mencakup dua unsur, yaitu literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca ini merupakan kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Sedangkan numerasi yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian komponen AKM. Untuk komponen literasi membaca, ini kontennya terdiri dari teks informasi dan teks sastra. Sedangkan proses kognitif ini mencakup menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, dan evaluasi dan refleksi. Sedangkan untuk konteksnya adalah personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan untuk komponen AKM yang numerasi ini meliputi untuk aspek konten ini terdiri dari bilangan, pengukuran, dan geometri, data, dan ketidakpastian, serta aljabar. Kemudian untuk proses kognitif ini meliputi pemahaman, aplikasi, dan penalaran, sedangkan untuk konteks meliputi personal, sosial budaya, dan saintifik. Sekarang apa tujuan dari asesmen nasional? Asesmen nasional bertujuan untuk mendorong guru untuk mengembangkan kompetensi kognitif yang mendasar sekaligus karakter murid secara utuh. Jadi tujuannya agar guru-guru ini mengembangkan kompetensi kognitif dan pembentukan karakter siswa secara utuh tentu saja, bukan hanya sebagian-sebagian, tetapi karakter siswa secara komprehensif. Lalu mengapa asesmen nasional mengukur literasi dan numerasi? Literasi membaca dan numerasi adalah dua kompetensi minimum bagi murid untuk bisa belajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat. Menurut studi nasional dan internasional, tingkat literasi murid Indonesia masih rendah. Itulah sebabnya maka di dalam pelaksanaannya asesmen nasional secara khusus AKM ini meliputi materi literasi membaca dan numerasi. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengapa asesmen juga mengukur karakter? Pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai atau values, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Jadi itu mengapa karakter juga diukur ini, karena perkembangan potensi murid itu tidak hanya secara intelektual, tetapi juga secara utuh ini harus mencakup sikap, nilai, dan perilaku. Kemudian apa kegunaan hasil asesmen?
Hasil asesmen ini akan digunakan yang pertama sebagai pemetaan awal atau baseline mutu sistem, jadi untuk pemetaan. Sedangkan yang kedua adalah untuk penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Jadi bagi program persekolahan, hasil asesmen ini gunanya adalah untuk melakukan pemetaan awal atau baseline mutu sistem. Tentunya sistem pendidikan. Sedangkan bagi program kesetaraan ini hasil belajar hasil asesmen juga bisa sebagai hasil belajar. Kemudian pemetaan mutu sistem pendidikan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. Hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi murid ataupun kinerja guru dan sekolah. Laporan hasil asesmen nasional tahun 2021 diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi diri dan perbaikan pembelajaran. Jadi hasil asesmen nasional ini lebih banyak untuk untuk perbaikan pembelajaran. Murid, orang tua, guru, dan sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ini berbeda dengan ketika kita akan melaksanakan ujian nasional, semua pihak, ya guru, siswa, orang tua, semuanya itu cemas dan merungsung karena akan menghadapi ujian nasional. Tapi untuk kali ini, untuk menghadapi asesmen nasional 2021, siswa, guru, orang tua, sekolah tidak perlu cemas dan tidak perlu melakukan persiapan khusus, biasa-biasa aja. Kemudian bagi ujian penyetaraan, khusus untuk program pendidikan kesetaraan, asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu dan ujian penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik yang memerlukan. Yang digunakan sebagai ujian penyetaraan adalah AKM literasi dan AKM numerasi. Berikutnya, teman-teman, pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Kanwil dan Kantor Kemenag. Yang pertama, untuk ujian atau asesmen nasional yang berbasis komputer dan daring, asesmen nasional dilaksanakan menggunakan komputer dan secara daring. Murid mengerjakan pada sesi dengan jawaban dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala sekolah mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Kemudian dalam hal koordinasi yang diperlukan, pemetaan dan penyiapan komputer dan sarana pendukung, pemetaan sekolah secara spasial untuk sharing resources, dan penyiapan teknisi TIK terutama untuk jenjang SD. Saya kira SMP, SMA, SMA pun juga perlu penyiapan teknisi TIK, hanya saja berdasarkan pengalaman selama ini untuk tingkat SMP, MTS, SMA, SMK ini sudah ada petugas yang cukup handal. Namun begitu di tingkat SD juga sejauh yang kami tahu teknisi TIK di tingkat atau di jenjang SD juga selama ini sudah sebagian besar sudah punya kemampuan yang baik. Kemudian alokasi waktu. Untuk jenjang SDMI, hari pertama itu tes literasi selama 75 menit. Kemudian survei karakter 20 menit. Sedangkan pada hari kedua untuk SDMI, tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMP MTS, SMA, MA, dan SMK, pada hari pertama, tes literasi selama 90 menit, kemudian survei karakter selama 30 menit. Kemudian pada hari kedua, tes numerasi 90 menit, dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Demikian teman-teman semuanya, sekilas informasi terkait dengan asesmen nasional tahun 2021.
informasi ini nampaknya juga masih terus berproses menuju pada penyempurnaan. Oleh karena itu, mungkin saja suatu ketika akan terjadi perubahan teknis terutama ya, itu tidak usah menjadi persoalan bagi kita. Yang penting kita akan terus berusaha untuk mengikuti perkembangan informasi di seputar asesmen nasional. Demikian, terima kasih atas atensi Anda dan kita jumpa lagi di episode berikutnya dengan info-info yang lebih aktual lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.